Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini maaf ya, belum ganti oli. Sekarang angkanya di ketok enggak 2449. Ketok enggak sih? Ya moga-moga kelihatan angkanya 2449. Ya, ini artinya olinya ini sudah jadi oli yang paling lama di motor NMAX ini ya. Biasanya ganti oli kalau olinya buruk sekali ya sekali jalan, berangkatnya banter mulai alon-alon banget. Kalau oli yang agak tahan 120 km, biasanya ya oli rata-rata 80 km. Jadi 2 hari harus minta ganti. Kalau oli agak bagusan biasanya 400 km. Ini dalam kondisi terakhir ya, kondisi setahunan ini. Kondisi awal-awal setahun pertama motor ini, oli bisa oli biasa ya, oli yang nggak begitu bagus bisa 200 km, 200-250. Nah kalau oli bagusnya bisa 700-an gitu. Oli yang bagus sekali ya bisa 2000, tapi itu wes gak relevan karena olinya sudah nggak ada lagi. Jadi oli yang bagus ya yang bahannya PAO, PAO-nya PAO klasik. Kalau istilah olinya yang depannya ada C kecil, C PAO kalau nggak salah itu ya. Yang M metalosin PAO, mbuh apa sih, metal apa lah. Yang MPAO itu nggak begitu tahan. Belum pernah nyoba sih, tapi katanya gitu. Oli JPAO yang 100% yang pernah editor coba, mantep banget. Yang nggak murni 100% pun oke. Problem cuma ada di aditif. Kayak oli Amsoil Signature yang versi lawas ya, yang botol kemasan lama itu oke ya. Jadi ini pakai ngebut masih enak ini. Masih halus. Jadi ini kondisi motor selalu ready ya, kapanpun bisa diajak ngebut. Setelah ngebut pun suara mesin masih halus, RPM mesin masih nggak cepet turun, engine brake masih minim, pemanah getaran mesin juga masih minim, suara visor nggak ada. Jadi biasanya kalau oli sudah menurun kemampuannya, kalau sudah sampai mepet, editor paksakan pakai terus, itu yang namanya visor sampai getar. Tapi ini nggak ada visor getar. Ya cobalah kencang dulu ya, soalnya habis ini kan bawaan. Suara lewat mana? Lewat sini. Sorry, maaf nggak kedengaran. Harusnya di atas tadi, tapi ya kehalangan mobil ya. Itu tadi kasusnya lucu ya. Sepeda motor ono tenaga nih, tapi ketika ikut jalur nggak akselerasi, nggak dimaksimalkan. Harusnya dia menyesuaikan dengan kecepatan yang lain sehingga pindah jalur itu lebih mudah, tapi dia pelan-pelan. Harusnya di saat itu dia gitu disesuaikan jalur. Nanti kalau sudah pindah jalur baru dia ngerem. Cara nyebrang pelan-pelan seperti itu salah ya.
Kalau dia mau pindah jalur ya harusnya sesuaikan dengan kecepatan. Motor sudah kenal road racing tapi pakainya pelan-pelan, ya itu mubazir. Atau bisa jadi karena yo itu suarane tok banter tapi kono tenaga nih. Kalau itu yang mbok maneh lah wis. Motor Vespa sih. Ngisi nih Vespa. Vespa kenal road racing nggak banter. Isin. Terus ini suara mesin halus. Dengan suara mesin Vario sebelah masih lebih halus ini. Jadi ya kondisi oli sekarang ini layak. Artinya apa? Artinya oli-oli sebelumnya yang cuma tahan 40 km, 80 km, 120 km itu oli buruk beneran. Bukan karena motor editor wis rusak ya. Jadi pakai oli yang kena bisa awet, pakai oli nggak kena gak awet. Kita ngomong umur masa pakai oli, kita ngomong halusnya mesin, kita ngomong getaran mesin, kita ngomong suara keledekan ng visor, kita ngomong engine brake, kita ngomong RPM mesin cepat turun, terus kita ngomong performa. Ya memang sih tadi nggak ada kecepatan untuk jalan, nggak ada kesempatan untuk jalan di kecepatan lebih dari 100. Tapi editor yakin masa ini di bawah 100 pakai TR no problem. Mesinnya ya langsung jos saya, gak kehambat sama mesin. Beda sama oli-oli yang diklaim, wah oli balap, oh oli yang cocok dipakai balap, oh oli ini dipakai tim balap. Terus gak ngurus. Ketika editor pakai, kalau olinya ternyata dipakai kencang, itu ternyata menghambat, ya ngomongin menghambat. Walau itu dipakai tim balap, ya seakan tim balap ditipu oleh ya penjual olinya. Dan anehnya kok bisa ketipu gitu loh. Jadi ya yang namanya oli itu bisa ya mempengaruhi performa. Besar pengaruhnya oli dalam mempengaruhi performa. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi performa. Nggak cuma kalau olinya pertok bikin mengurangi performa. Aditifnya terlalu banyak ya mengurangi performa. Olinya terlalu kental untuk cara pemakaiannya atau untuk cuacanya atau kondisinya ya mempengaruhi performa lambat. Di pegunungan pakai SAE 40 tanpa diencerkan yo gak kuat mesin ini, malah bisa terjadi seperti itu, malah ngeden, malah ngelidik. Karena apa? Kaboten. Karena oli itu fotonya adalah yang pas. Terlalu encer nggak bagus, terlalu kental nggak bagus. Cuma efeknya kalau terlalu kental itu adalah di performa. Kalau terlalu encer itu efeknya adalah di keawetan mesin. Jadi ada aus, ada ganti templar, ada kotokan, ganti bearing. Itu adalah karena bisa jadi olinya terlalu encer. Tapi jelas kalau sampai ada part-part yang bergerak yang kemudian aus, itu kita harus nyalakan oli juga. Mbah wis pirang kilometer motor ini? Sekitar 70 ribuan lah. Editor sendiri pakai motornya ya kayak tadi lah ya. Dia kena kesempatan kencang-kencang, kalau harus pelan ya pelan. Tapi enggak enggak ekstrim ya. Jadi di macet-macet ini enggak sampai buka editor, enggak buka gaspol. Paling buka gas sedikit. Efeknya di mana itu? Efeknya mungkin di fuel dilution barangkali ya. Jadi karena editor buka gasnya selalu sak butuhe, nggak selalu pakai gaspol, bahkan ya, bisa dibilang sangat jarang sekali lah. Kalau sehari-hari gaspol itu mungkin cuma 99,9%. Jadi kalau nggak beneran niat mau 0-100,
gak gas kok editor. Jadi kayak gini ya paling seperempat sepertiga ya. Pengen rota banter ya gas separuh gitu. Bahkan untuk jalan kecepatan 100 pun ya paling gasnya gak full ya. Mungkin cuma 3/4 lah. Karena gas separuh aja wis bisa kecepatan 98 seperti editor buat video sebelumnya. Jadi kalau bilang beban mesin ya bukan dari fuel dilutionnya, tapi dari RPM tingginya. Mestinya seperti itu sih kemungkinan. Tapi fuel dilution di motor ini selalu parah. Dibuktikan dengan warna oli ketika di drain dalam masa pakai lebih dari 300 km selalu hijau pekat. Apalagi yang 700. Sing iki wis ajak ngomong wis hijau tulen pasti warna nih. Hijau dari mana? Dari bensin nih. Mungkin bensinnya wis menguap ya. Jadi bagian bensinnya wis nggak ada di olinya, tapi pewarna bensinnya tetap melekat di mesin. Bisa jadi olinya bisa bertahan selama ini karena faktor-faktor yang mudah menguap wis menguap. Jadi olinya makin kentalnya nggak terlalu parah. Apalagi karena base oilnya yang 20W50 nya Barriatra Radinco yang oke ya. Kenapa editor ngomong oke? Karena yo sayangnya oli Pertamina SAE40 wis gak keluar lagi yang oke. Pastron 15W50 nya sudah buruk, Mesran 20W50 nya sudah buruk lama, Mesran SAE40 sudah mulai buruk di 2003. Terus Mesran B40 nya juga, Fastron diesel, Fastron Techno 15W40 juga sama, nggak bagus. Meditran SX yang baru termasuk juga yang Ultra GLE juga ya mungkin standar internasional, tapi untuk kebutuhan editor kurang bagus. Base oilnya yang Fastron diesel pun jadi lebih cepat jadi hitam ketika dipanasi. Oli dari produsen yang sama, belinya di Coco, di corporate owned, corporate operated, di SPBU yang dikelola Pertamina langsung, bukan milik swasta, bukan dikelola swasta. Tapi hasil akhir uji panasnya bisa beda. Kan ini ciri masalahnya. Kenapa kok oli sebelumnya nggak cepet hitam, yang baru-baru kok jadi cepet hitam? Bahkan dibandingkan oli drum ini kan warnanya wis hitam toh. Ketika dituang gitu dibandingkan oli baru, oh beda. Yang oli bekas itu wis coklat, yang oli baru ya sih bening. Tapi ketika dipanasi apa yang terjadi? Oli-oli baru cepat sekali jadi hitam. Yang oli drum coklatnya tetap coklat, dan ketika oli baru sudah hitam, yang oli drumnya enggak. Kalau sudah kelihatan mata kayak gitu, masa masih ngomong kualitas oli sama? Kan ya enggak. Jadi ya tujuan editor buat video ini adalah untuk kasih tahu lah bahwa oli-oli yang buruk, yang editor klaim sebagai oli buruk, ya ternyata memang beneran buruk. Karena apa? Karena buktinya ini sekarang pakai oli bisa sampai 2457, suara mesin saya halus, visor masih belum getar. Ini kalau suara getaran visor ini. Biasanya kalau oli sudah jelek, visornya harus getar. Ini nggak ada. Engine brake masih minim, entah bisa kelihatan atau enggak. RPM mesin ya nggak cepet turun. Kedengaran atau enggak, dipakai gebut, pakai kencang ya masih oke. Nah kalau ini nggak bisa dipungkiri ini. Oh, banter sehat.
enteng narik bisa dapat kecepatan tinggi enteng. Kalau olinya nggak tepat, kalau olinya buruk, nggak bisa seperti ini. Dipakai kencang masih enak, dipakai pelan juga enak. Getaran mesin minim, artinya olinya masih layak pakai. Kita wes gak usah ngomong neko-neko lah, ngomong uji lab atau uji apa. Kalau mau uji lab serius, gak murah, bisa sampai 10 juta bahkan. Kalau cuma uji partikel itu uji sampah itu. Uji partikel yang cuma sekali tok itu sampah itu. Kalau mau pakai standarnya universitas, uji partikel itu nggak bisa dilakukan cuma sekali. Kalau editor lihat ada yang 4 kali minim itu, kebanyakan 5 atau bahkan 7. Itu standar universitas. Jadi kalau misalnya pingin melakukan uji yang beneran legitimate ya, pakai standar minim, standarnya tugas akhir S1, di mana ujinya dilakukan lebih dari sekali. Nah, yang penting juga itu adalah orang lain juga gimana, konfirmasi yang lain bagaimana. Jangan sampai ya bikin rekomendasi terus yang lain jadi nggak sepakat. Kalau misalnya nggak sepakat harus dicari alasannya apa. Nah, uji lab yang diklaimkan di Indonesia itu sering nggak sesuai dengan kenyataan. Karena apa? Karena dengan uji lab tersebut orang nggak bisa ngomong oli ini bagus atau oli ini jelek. Jadi uji lab yang di di sharing, di posting di Facebook gitu. Oh, ini hasil uji labnya. Oh, ini uji labnya. Nggak bisa dipakai menentukan kualitas oli. Sebagai buktinya apa? Orang kalau ngasih rekomendasi oli sembarangan. Yang diklaimkan itu adalah API-nya, yang diklaimkan itu adalah sertifikasinya, tipenya. Padahal namanya oli, kualitas pasti beda. Tapi orang nggak bisa ngomong oli ini bagus atau oli ini jelek dari uji oli tersebut. Ya percuma dilakukan uji oli, karena tujuannya uji oli itu adalah untuk bisa membedakan oli yang bagus dan oli jelek. Jadinya apa yang terjadi kalau ada kumpulan orang yang mengklaim uji oli itu adalah uji yang paling bagus, paling layak. Yang terjadi adalah di komunitas tersebut diklaim bahwa semua oli sama saja. Nah, orang yang beneran pakai olinya tahu itu salah. Orang yang setia sama satu merek tahu bahwa bisa terjadi oli sertifikasi ini nggak berubah, oli peruntukannya nggak berubah, namanya nggak berubah. Sing beda itu cuma pabrikannya. Bisa terjadi kualitas olinya turun. Nah, ini betul-betul jadi bukti bahwa yang diklaimkan bahwa oli itu semua sama saja itu omong kosong besar. Jadi ada berita bahwa oli 7100-nya Vietnam kualitasnya nggak sebagus Prancis gitu kan. Ya, itu omong kosong lah. Misalnya kalau diposting di grupnya yang pemuja uji lab itu, mustahil, itu bohong pasti itu. Jadi untuk mereka yang ngomong bahwa uji lab itu terbaik ya, tentu uji labnya ala Indonesia. Kita nggak ngomong uji lab ala Eropa, tapi kita ngomong ala Indonesia, yang ujinya cuma paling murahnya, yang ujinya cuma cari ngiritit tok, cari duwe sing paling minim. Labnya juga bukan lab yang terpercaya, dimana kalau dikirimi barang yang sama hasilnya bisa beda.
dikirimi 3 kali hasil harusnya sama tapi bisa beda. Nah orang yang gitu terus ngomong kualitas oli sama saja, pasti nggak bakal percaya bahwa bisa terjadi kualitas oli itu turun. Bisa terjadi bungkusnya sama, kemasan hampir sama, sertifikasi sama, peruntukan sama, nama oli sama, kualitas bisa beda karena beda produksinya, beda pembuatnya. Kalau di Indonesia ada contoh ya sekarang ya, Yamaluk XP. Yamaluk XP buatan Nusaraya Putra Mandiri sama Varia Trading Co. Itu kualitas pasti beda. Dari base oil minim. Kalau dari aditif mungkin ya nggak beda banyak. Karena ya oli Varia Trading Co aditifnya termasuk cukup minim. Bahkan bisa jadi lebih sedikit. Tapi kalau dari sisi base oil, yang punya Nusaraya nggak yakin bagus. Oli-olinya Nusaraya nggak pernah merasakan bagus. Mungkin yang orang pemuja uji lab, oh nggak mungkin itu. Untuk membedakan kualitas oli harus dari uji lab. Dia nggak mikir bahwa uji lab yang dia bangga-banggakan itu nggak bisa menilai base oil. Yang dinilai adalah kandungan aditifnya. Uji partikel nggak bisa dipakai untuk menilai base oil. Kenapa? Karena untuk menguji base oil yang diuji adalah penguapan, buih, shear stability, ya juga mungkin viscosity index, kekentalan. Ya kekentalan itu bukan menentukan kualitas tapi menentukan peruntukan ya. Tawarkan itu cuma uji partikel biasanya, nggak ada uji kekentalan, nggak ada uji viscosity index, nggak ada uji shear stability index, nggak ada uji penguapan, buih. Kalau nggak salah uji yang dilakukan Kompas TV ya untuk menguji oli palsu itu melibatkan juga selain dari TBN juga kekentalan, viscosity index kayaknya enggak. Oh mana ya? Tapi dari TBN-nya yang dinilai. Oh ya sama buihnya juga. Beda ya dari yang dilakukan oleh grup yang mengaku-ngaku uji lab itu penting ya. Jadi ketika uji oli palsu, ono uji TBN yang ya bahkan uji TBN itu bisa jadi lebih mahal daripada uji partikel ya. Uji kekentalan juga rasanya bisa lebih mahal dari uji partikel. Uji buih, uji pemanewas, bolali. Dan uji itu yang nggak dilakukan. Itu ngomong bisa membedakan kualitas oli. Padahal kualitas oli ditentukan nggak cuma dari aditifnya saja, tapi juga dari base oil. Ya tentu ada kelemahan-kelemahan ya kalau kita nggak pakai uji lab. Kita nggak bisa memprediksi efek samping produk. Efek samping produk maksudnya di pemakaian yang lama gitu ya. Jadi sering ada produk-produk yang ngomong sudah diuji lab, sudah diuji lab. Ya mungkin secara uji labnya oke. Tapi uji lab untuk bisa menentukan efek samping itu beda lagi, dan itu biasanya nggak dilakukan. Yang orang tertipu itu adalah yang namanya oli, itu sifatnya banyak. Jadi untuk menentukan oli bagus atau tidak
Itu yang diuji harus banyak. Nah, tapi ya ada satu hal ya yang pasti, yaitu adalah kalau di satu uji saja itu gugur, kalau di satu uji saja itu buruk, maka ya oli itu harus dikatakan buruk, nggak bisa dikatakan bagus. Jadi menguji satu jenis uji lab saja itu nggak cukup. Jadi mungkin di satu uji itu lulus, tapi lulus di satu uji tidak berarti oli itu bagus. Kalau dananya minim, kita harus cari uji yang bisa bikin oli itu gagal, yang menunjukkan bedanya oli bagus dan oli jelek. Salah satunya ya uji pemanasan itu wes jelas. Oli yang cepat hitam itu ya jelas masalah. Oli yang cepat habis itu ya jelas masalah. Tentu juga ketika dipakai. Kalau dipakai dengan pemakaian yang sama, olinya bikin suara mesin kasar, itu cirinya masalah. Ingat bahwa yang namanya suara mesin kasar itu wes dicantumkan lah di oli itu. Coba lihat klaimnya oli itu apa aja. Pakai oli kami suara mesin bisa bagus, performa tetap oke, performa mesin maksimal, konsumsi bahan bakar jadi irit. Apa maneh sing biasanya, getaran mesin minim, mesin bersih, apa maneh. Terus pokoknya kayak gitu-gitulah. Nah itu ya, klaim-klaim seperti itu adalah benar. Kalau memang olinya bagus, ya harusnya itu yang kita dapatkan. Jadi harusnya itu yang kita pakai sebagai ukuran. Kalau suara mesin ternyata kasar, ya kita harus curiga. Katanya mesin halus, tapi kok suara mesin kasar? Masa di tulisan botolnya bikin suara mesin halus, kita dapatkan suara mesin kasar, kita nggak curiga. Pengen tahu mesin halus atau kasar gimana? Ya kayak tadi lah, ketika macet-macetan, diajar kendaraan main, suaranya halus mana? Kalau olinya sip, harga oli kita mahal, ya harus lebih halus suara mesin kita. Jangan sampai motor yang pakai oli bengkel, oli sembarangan, suara mesinnya lebih halus. Nah itu ada apa-apa. Bicara soal konsumsi bahan bakar, piro saya bisa ini 41,8. Boros. Ini kebanyakan pakai kencang ya. Kalau angka iritnya ya piro? Sekitar 45 gitu, 44 45. Tadi emang yo banter sih. Jadi yo 41 ya lumayan lah. Balik lagi ke topik ya. Jadi video ini untuk menunjukkan bukti bahwa oli-oli yang sebelumnya nggak awet itu jelas oli-oli yang masalah. Ya memang sih oli ini bukan oli produksi jadinya bisa langsung awet, karena editor sudah nambahkan M-JOS bos. Tapi paling tidak ini menunjukkan bahwa ya, ada resep oli yang bikin mesin bisa tetap halus sampai sekarang ini 2464 ketika oli-oli yang bahkan harganya 120 sempat juga yang 250 beberapa kali itu gak kuat. Platinum full sintetik pernah nyoba, platinum apa sing awalnya es itu lali. Pastron apa? Kok es platinum ya barangkali. Bola wis lali. Pastron sing paling larang itu pastron apa jeneng lali sampai.
Saking elek oli ini sampai gak iling. Jadi oli-oli jelek nggak inget. Mungkin ada yang ngomong quarter 8, ya pernah coba. Dibanding merek lain memang quarter 8 termasuk bagus. Tapi ya dibanding oli ini, aduh, bukan oli ini sih, resep oli ini dibanding ramuan ini, aduh. Jadi memang di luar sana ada yang bahan olinya cukup bagus. Tapi ingat bahwa sekarang ini ya, standar dunia, standar internasional, yang namanya aditif itu dikurangi demi alasan lingkungan. Hasilnya adalah oli-oli jadi cepat rusak. Padahal demi alasan lingkungan, mesin-mesin dibuat jadi lebih efisien. Efisien ini menyebabkan mesin ini jadi lebih panas, beroperasi jauh lebih panas daripada mesin-mesin sebelumnya. Ada kompresi tinggi, ada turbo. Jadi turbo itu sepertinya sudah jadi fitur yang hampir distandarkan. Jadi ya 1000 cc kasih turbo gitu ya. Ya bahkan yang kelas-kelas cc besar pun ya, V12, V8 diganti V6 pakai turbo. Kalau perlu ganti i4 pakai turbo. Yang 1600 cc diturunkan jadi 1300 atau 1200 pakai turbo. Karena yang diukur itu adalah cuma top end-nya tok, RPM tinggi tok. Secara mekanikal sekarang mobil-mobil itu terutama dibuat biar bisa keluar HP-nya tinggi di kecepatan tinggi. Terus gak ngereken irit-iritan mana. Ya ironi ya. Demi lingkungan, untuk mencapai hal yang sama, kendaraan dibuat lebih boros di kecepatan rendah. Karena harus fokus di RPM tingginya. Secara mekanik dibuat tenaga fokus di tinggi. Sementara itu untuk bikin irit di RPM rendah, dari ECU-nya yang diganaskan. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.